Oke, kalau kita bicara terkait dengan pengelolaan air limbah gitu ya teman-teman, sebenarnya yang paling menentukan itu bukan hanya dari teknologinya. Sebetulnya dari sebelum yang saya sampaikan juga ada terdapat kesalahan-kesalahan di lapangan itu eh, banyak justru dari kompetensi orang yang mengelolanya gitu. Karena maka dari itu kompetensi di bidang ini dibangun berdasarkan 4 pilar kompetensi, di mana ada pilar pertama terkait dengan pemahaman dasar pengelolaan air limbah. Untuk pemahaman dasar ini yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, kita harus memahami terkait dasar-dasaran awalnya itu seperti apa, dari air limbahnya sendiri kita harus mengetahui sumbernya seperti apa, kemudian karakteristiknya, kemudian dari situ kita bisa menentukan teknologinya bagaimana, dan kita bisa mengkaji dari segi operasional maupun pemeliharaannya apakah sudah sesuai atau belum gitu. Kemudian yang ketiga, maaf, kedua itu ada pelatihan dan juga pembelajaran terstruktur. Pengetahuan dasar ini perlu terus kita perbarui gitu ya, dan juga diperdalam melalui pelatihan-pelatihan yang sebenarnya cukup sistematis. Nah, di sini pembelajaran ini tidak hanya berdasarkan teori, tapi juga berdasarkan pemahaman SOP, regulasi dan juga praktik-praktik yang terbaik. Pelatihan yang terstruktur ini juga membantu menyamakan persepsi gitu ya, dan juga standar kerja antar pengelola IPAL. Kemudian di pilar yang ketiga ada pengalaman praktik di lapangan. Ini yang membedakan antara tahu dan mampu gitu. Di lapangan seringkali tidak ideal dan juga penuh dinamika gitu ya kondisi unit IPAL-nya. Nah, dengan adanya pengalaman di lapangan yang cukup banyak, itu pasti dia akan membantu pengelola mengenali pola masalahnya itu bagaimana gitu. Membaca gejala awal dari eh, kinerja unit IPAL yang menurun ini seperti apa dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan kondisi nyata. Itu terkait dengan pengalaman praktik. Dan yang terakhir, pilar keempat adalah sertifikasi kompetensi. Sertifikasi ini bukan sekedar formalitas gitu ya, tapi justru pengakuan bahwa seseorang telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Sebetulnya sertifikasi ini juga sudah ditetapkan di Permen LH 5 tahun 2021 bahwasanya pengelola IPAL ini perlu untuk memiliki sertifikasi sertifikasi kompetensi POPAL dan juga PPPA seperti itu. Jadi keempat pilar ini sebetulnya saling melengkapi ya teman-teman, tapi tanpa salah satunya pasti kompetensi pengelola IPAL ini akan cukup bertimpang gitu. Maka dari itu pengelolaan air limbah yang berkelanjutan itu akan bisa dicapai dengan baik apabila keempat pilar ini bisa dibangun secara seimbang. Itu terkait dengan 4 pilar kompetensi. Mungkin bisa di next saya akan membahas terkait dengan pelatihan dan juga pembelajaran terstruktur, di mana tujuan dari pembelajaran terstruktur ini adalah meningkatkan kompetensi SDM secara sistematis dan juga berkelanjutan, dan juga bisa menjamin operator bisa memahami aspek teknis, operasional, dan juga regulasi, seperti itu. Untuk ruang lingkupnya sendiri, kita memahami terkait dasar pengelolaan air limbah dan juga IPAL-nya, kemudian kita bisa memahami dari segi operasi dan pemeliharaan unit IPAL-nya seperti apa, kita bisa mengetahui terkait K3-nya, dan juga kita bisa mengetahui terkait pemantauan kualitas air limbah dan juga pelaporannya seperti apa. Untuk metode pembelajaran ini sebenarnya cukup banyak ya, teman-teman. Kita bisa melakukan pelatihan kelas, kemudian kita juga bisa melakukan OJT di unit IPAL-nya. Kemudian kita juga bisa menganalisis studi kasus dan juga melakukan simulasi operasional. Dan kita bisa melakukan evaluasi pemahaman pasca pelatihannya itu seperti apa. Itu terkait dengan pembelajaran struktur. Mungkin dilanjutkan dengan sertifikasi kompetensi ya. Bisa di next. Oke, sertifikasi kompetensi sendiri bertujuan untuk menjamin kompetensi SDM ini diakui secara formal. Dan yang kedua adalah untuk meningkatkan kredibilitas dan juga kepatuhan secara regulasi. Dan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya gitu ya, bahwasanya dari Permen LH 5 tahun 2021, perusahaan yang memiliki IPAL itu wajib memiliki SDM yang memiliki standar kompetensi manusia berupa sertifikasi PPA dan juga POPAL. Mungkin saya akan memberikan gambaran sedikit ya, apa sih sertifikasi PPA dan juga POPAL, apa yang membedakan di antara keduanya gitu. Mungkin bisa di next terkait sertifikasinya. Oke, jadi pembeda antara PPPA dan POPAL adalah cara kita untuk yang di PPA itu merupakan personil yang memiliki kewenangan dan juga tanggung jawab internal terhadap pencegahan dan penanggulangan pencemar air yang disebabkan oleh usaha ataupun kegiatan. Dengan garis besar pekerjaan melakukan penilaian potensi pencemar air dari seluruh kegiatan produksi, menyusun strategi, program, dan sasaran dari berbagai kegiatan pengendalian pencemaran air. Jadi di PPPA ini akan berfokus pada bagaimana cara kita menganalisis dari sumber,
sampai ke tahap menganalisis evaluasi dari kinerja IPAL-nya. Sedangkan untuk di Popal ini hanya berfokus pada operasional dan juga pemeliharaannya. Mungkin sedikit gambaran keduanya sebagai berikut ya, yang membedakan antara PPPA dan juga Popal seperti itu. Oke, mungkin dari saya itu ya teman-teman dan juga Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembangun kompetensi SDM untuk pengelolaan air limbah berstandar nasional.